Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Fauzia dengan NPM 080, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, kelas 5B. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Penilaian Acuan Patokan atau PAP dan Penilaian Acuan Normatif atau PAN yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Ika Rizky Melia, MPD. Untuk materi yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP juga sering disebut criterion evaluation yang merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Keberhasilan siswa dalam prosedur acuan patokan ini tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Dikatakan demikian apabila posisi siswa merupakan hasil penampilannya dalam mengerjakan suatu tes pengukuran. Pada penilaian acuan patokan ini, hasil penampilan seorang siswa menunjukkan posisinya sendiri tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lainnya. Dengan kata lain, dalam acuan patokan, apa yang dicapainya dalam suatu tes ini menggambarkan penampilannya dalam mengerjakan tes tersebut. Selanjutnya, pengertian PAN. Norm Reference Measurement pada umumnya disebut pula sebagai penilaian acuan normatif atau PAN. Adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok itu. Yang dimaksud dengan norma dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Jadi, pengertian kelompok yang dimaksud dapat berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas, sekolah, rayon, dan provinsi ataupun wilayah. Ciri-ciri PAP. Yang pertama, penilaian dilakukan dengan mengacu pada kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, penilaian acuan patokan menggunakan kriteria yang bersifat mutlak. Yang ketiga, nilai yang diperoleh dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan atau mastery siswa tentang suatu materi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, penilaian berdasarkan acuan patokan dapat digunakan apabila dasar pemikiran yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan adalah asumsi pedagogik. Ciri-ciri PAN. Yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif ini menggunakan kriteria yang sifatnya relatif atau berubah-ubah. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan. Yang terakhir, atau yang keempat, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Persamaan PAP dan PAN. Yang pertama itu, kedua penilaian memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai sesuatu yang menentukan fokus item yang diperlukan. Yang kedua, kedua penilaian ini memerlukan sampel yang relevan. Yang ketiga, kedua penilaian ini sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang keempat, kedua penilaian ini memerlukan persyaratan pokok, yaitu validitas dan reliabilitas. Yang terakhir, kedua penilaian tersebut sama manfaatnya, yaitu sebagai alat pengumpul data siswa yang dievaluasi. Perbedaan PAP dan PAN. Perbedaan PAP dan PAN yang ditinjau dari pengembangan tes. Yang pertama, PAP. PAP ini hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan PAN, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Yang kedua, pada PAP, setiap siswa mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance, seperti yang tercantum dalam TIK. Sedangkan PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Yang ketiga,
Dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu pada PAP. Sedangkan pada PAN, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Yang terakhir, pada PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran, sedangkan pada PAN membuat tes dalam kategori sedang. Perbedaan PAP dan PAN yang ditinjau dari standar performance. Yang pertama, pada PAP, standar performance ini ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Yang pada PAN ini, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa, dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Yang kedua, pada PAP ini pengukur performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Pada PAN, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Yang ketiga, pada PAP distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Yang ketiga, pada PAN, penilaian didasarkan pada apa adanya hasil peserta siswa. Dan yang terakhir, pada PAP didasarkan pada batas kelulusan atau yang biasa disebut KKM, sedangkan pada PAN perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau berdasarkan kelas. Perbedaan PAP dan PAN yang ditinjau dari maksud tes. Di sini, pada PAP dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang atau mendiagnosa belajar siswa, sedangkan pada PAN untuk mengadakan seleksi pada individu atau untuk membuat ranking. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PAP. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan PAP. Yang pertama, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Yang kedua, lebih banyak partisipasi dan motivasi siswa atau mahasiswa serta fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendiagnosa kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari PAP relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada prosesnya. Dan yang terakhir, tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Kelebihan dan kekurangan PAN. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari PAN, kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Yang kedua, bermanfaat untuk membandingkan siswa atau mahasiswa lintas mata pelajaran atau kuliah dan memberikan hadiah. Yang ketiga, mendukung ide tradisional, kekukuhan akademis, dan menggunakan standar. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, sedikit menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa atau mahasiswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan dalam artian siswa atau mahasiswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus pada tahun berikutnya. Yang terakhir, kurang transparan karena hasil penilaian akhirnya tidak diketahui para siswa atau mahasiswanya. Selanjutnya, penggunaan PAP dan PAN. Dengan menggunakan Norms Reference Evaluation atau penilaian acuan normatif, dapat dilihat kedudukan seseorang siswa dibandingkan dengan kawan-kawannya sekelompok. Hal ini berarti bahwa tolak ukur atau standar bersifat relatif, dalam artian akan tergantung pada kemampuan kelompok yang bersangkutan itu. Di dalam pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP, atau yang disebut Criterion Reference Evaluation, kriteria atau standarnya bersifat mutlak, dalam arti tidak akan dipengaruhi oleh kemampuan kelompok. Dengan demikian, nilai yang diberikan berdasarkan pendekatan ini lebih menggambarkan tingkat pencapaian siswa terhadap sasaran belajar atau tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Nah, mengapa sih PAP itu dipakai sebagai sesuatu yang lebih tepat digunakan untuk menentukan nilai akademik? Nah, di sini sekurang-kurangnya ada 3 alasan, yaitu yang pertama, dengan PAP itu dapat diketahui hasil belajar yang sebenarnya, oleh karena normanya adalah norma ideal. Yang kedua, dengan PAP itu tidak diperlukan perhitungan-perhitungan statistik, sehingga memudahkan pengajar atau guru-guru yang tidak menguasai metode-metode statistik. Yang terakhir, dengan PAP ini hanya ada satu makna bagi satu nilai yang sama, oleh karena itu normanya itu tidak bersifat nisbi. Selanjutnya, contoh PAP.
Misalkan, untuk dapat diterima sebagai calon penerbang di sebuah lembaga penerbangan, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dan memiliki tingkat kecerdasan atau IQ serendah-rendahnya 130 berdasarkan hasil tes yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria atau patokan itu, siapapun calon yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dinyatakan gagal dalam tes atau tidak akan diterima sebagai siswa calon penerbangan. Selanjutnya contoh PAN. Nah, contohnya itu si A mendapat nilai 8 sementara si B mendapat nilai 9. Maka dengan serta-merta si A dianggap tidak lebih pintar daripada si B. Contoh lainnya, si C mendapat nilai 5, sementara teman-temannya yang lain mendapatkan nilai di bawahnya. Biasanya, si C ini dianggap yang paling pintar dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, PAN biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menemukan tingkat hasil belajar peserta didik. Pedoman konversi yang digunakan dalam pendekatan PAN sama dengan pendekatan PAP. Perbedaannya hanya terletak dalam menghitung rata-rata dan simpangan bakunya. Dalam pendekatan PAN, rata-rata dan simpangan baku ini dihitung dengan rumus statistik, sesuai dengan skor mentah yang diperoleh peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.